Dan saya jangan pernah menyerah. Oke. Jika waktu hidupmu hanya 5 menit ke depan, maka 4 menit yang akan datang, Anda harus survive. Lakukan yang terbaik. Untuk milenial, pesan saya buat teman-teman milenial, belajar terus. Jangan pernah takut gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana kita, Suara UMKM. Tempat kita mengupas inspirasi, tantangan, dan juga perjalanan para pelaku usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Dan di episode perdana ini, saya kehadiran sosok yang luar biasa ya, yang perajin plakat di Bandung, dari udar-ider menjadi miliarder. Siapakah dia? Bersama saya Eli Nurhadi. 1 jam bersama beliau yang luar biasa. Ini dia sosoknya Pak Syamsuri. Kita kenalan yuk sama beliau yang sangat inspiratif ya, dari udar-ider menjadi miliarder. Assalamualaikum Pak Syamsuri. Waalaikumsalam, Bu Eli. Damang Pak. Alhamdulillah, pangestu saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di podcast perdana kami, Suara UMKM ya. Kalau dilihat dari namanya mah ya, Syamsuri. Santai, menawan, dan suka berseri-seri. Ya. Sesuai dengan usahanya Raja Plakat ya, yang udah mana-mana. Pengen tahu nih ya, Syamsuri itu, sosok seorang Syamsuri itu siapa sih? Dan Raja Plakat Bandung itu seperti apa usahanya, Pak? Oh iya. Usaha saya bergerak di bidang handmade, awalnya pengrajin miniatur, plakat piala. Plakat piala. Iya, usaha saya ini sebenarnya awalnya hanya iseng. Awal iseng. Okay. Hanya meluangkan waktu Sabtu dan Minggu itu di rumah. Artinya daripada waktunya terbuang, lebih baik saya membuat kerajinan. Dan tidak untuk dikomersialkan. Seperti itu. Seiring waktu, ternyata saya kan simpen gambarnya di Facebook, media sosial. Terus banyak yang tertarik. Kayak gitu. Dan sama sekali tidak ingin untuk apa yang saya minati, suka itu menjadi bisnis awalnya, sama sekali tidak. Hanya melakukan hobi. Hobi ya? Justru itu. Justru di saat ekonomi kan biasa ya, naik turun seperti itu kan, tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuan saya. Satu-satu yang saya bisa lakukan adalah membuat kerajinan. Oke, itu di tahun berapa? Saya mulai di tahun bulan April 2012. Ya. 2014 itu bahkan sudah banyak ada TV yang meliput. Tapi ya namanya gengsi dong. Saya sarjana, istri saya sarjana, kok saya jadi pengrajin. Itu awalnya. Nah, justru sempat ditinggalkan justru. Sempat tinggalkan dan mulai kembali di 2015 perjalanannya. Setelah diliput waktu itu MSC TV, RCTI, Indonesia News, Global TV, Kompas TV, dari media ininya juga lokalnya ada Tribun juga untuk meliput. Masih nggak percaya ini adalah dunia saya. Ya itu dia, seperti itu. 2015 saya ngontrak di Pati Ukur, Jongko, ngontrak 2 tahun. 6 bulan kemudian justru diusir. Diusir ya? Iya, alasannya usaha saya rame katanya. Oh, jadi diusir karena rame. Karena rame. Jadi Anda membuat keributan karena rame. Iya, itu. Akhirnya buka kembali di rumah itu karena tidak ada usaha lagi. Saya tuh ibaratnya mau ngojek sepi.
mau bisnis lain juga. Nggak, satu-satunya ya saya membuat kerajinan tadi. Iya. 2000 berlanjut di rumah usaha, 2020 diusir lagi juga dari rumah sendiri. Diusir lagi dari rumah Iya. sendiri. Gara-gara Rame banyak tamu yang datang, bising, debu dan segala macamnya. Intinya mah selalu ada orang julid dimanapun. Perjuangan, Mbak. Perjuangannya loh. Iya. Ya gitu. Akhirnya ditutup atau gimana, pindah? Iya, akhirnya pindah ke tempat yang kita tempati sekarang ini. Kayak gitu. Allah berkehendak lain, artinya justru ketika pindah justru lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi. Seperti itu. Wah, kalau dengar kisah sedih sebenarnya. Kalau saya ceritakan perjuangan dari nol, seperti itu. Ya tetangga ngusir, saya hampir banyak orang yang ngusir saya kayak gitu kan. Padahal saya tidak pernah berbuat buruk ke orang lain dan tidak pernah menzalimi orang lain. Kayak gitu. Saya pernah ada satu RT ya gitu ngusir saya. Saya di satu tempat itu. Satu RT Pak diusir? Pernah satu RT. Satu RT teman-teman. Kayak gitu. Akhirnya saya bilang kan saya tidak pernah merugikan dan tidak pernah menzalimi orang lain dan kayak gitu. Hidup saya ingin berbuat baik pada orang lain. Tapi di saat seperti itulah Allah berkehendak lain. Allah berkehendak lain, saya ngadu. Tidak ada manusia tempat saya mengadu. Satu-satunya mengadu adalah kepada Allah. Ya Allah, saya bilang kan, jika ini usaha yang tepat bagiku, maka tunjukkan kekuatanmu. Ya Allah, jika ini bukan usaha yang cocok bagiku dan keluargaku, maka berilah petunjuk usaha yang baik untuk keluargaku. 2020, setelah saya difitnah, dizolimi kayak gitu, Allah berkehendak lain. Waktu itu pandemi loh. Ya, betul. Pandemi, ribuan perusahaan tutup, tapi Allah berkehendak lain. 2020 saya dikasih margin 2 miliar bersih. Bersih itu ya. Keuntungan bersih saya dapat 2 miliar yang di luar logika saya. Yang saya berpikir hanya mimpinya mungkin hanya 100.000, 200.000 sehari saya udah cukup. Kayak gitu. Dan Allah ternyata luar biasa. Jadi ketika waktu itu orang banyak jual perusahaan, jual rumah, properti, justru 2020 saya nambah 2 properti. Itu karena banyak dari pesanan plakat. Banyak pesanan plakat yang di luar logika saya. Di luar nurul ya. Luar nurul ya. Saat lagi COVID gitu teman-teman, yang lain pada ngejual ini, Iya. kok Bapak berdatangan gitu. Iya, itu dia. Banget, ya. Kayak gitu. Okay. Alhamdulillah ya sesuai dengan doa saya ya, artinya saya berdoa waktu itu ya jika saya ingin hidup bermakna. Ya. Saya tidak berpikir untuk nyari kaya. Sama sekali tidak. Ingin bermakna bagi keluarga dan bagi orang lain. Ya Allah, jika Engkau memberi rezeki ini padaku, maka akan aku berikan rezeki ini kepada orang yang layak. Anak yatim piatu, panti jompo, janda, kayak gitu. Yang tidak mampu, kita berikan. Alhamdulillah kita tiap tahun kita sedekahkan. 5% sampai 10% dari keuntungan perusahaan kami bagikan. Oke. Tadi menarik saat COVID banyak 2 miliar itu ya. Itu tuh pada pesan plakat dari mana aja, Pak? Dari instansi pemerintah, dari perbankan, BUMN, dari kementerian, dan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Di Bandung aja ya? Iya. Dan siap mendunia. Amin. Jadi benar-benar ya, dari udar-idar menjadi miliarder ya, luar biasa. Dari tadi usar-usir miliarder. Jadi luar biasa sekali ya. Nanti kita akan lanjutkan teman-teman ya. Apalagi yang paling bermakna di usaha ini ya. Karena kita lihat nih Pak ya, ini bagus-bagus banget Pak dari miniatur. Iya. Jadi kalau dibilang obrolan tadi kita selintas, bahwa Bapak itu tadinya itu sekedar hobi. Sekarang jadi hobi yang dibayar. Amin. Iya ya. Dulu hobi-hobi aja Sabtu Minggu ya. Iya. Sekarang hobinya udah dibayar gitu ya, dan bisa berbagi dengan sesama banyak sekali ya. Oke, tetap di podcast Suara UMKM.
Oke, masih di podcast Suara UMKM dan masih dengan sosok yang luar biasa, Pak Samsuri. Ya, oke, Pak. Tadi kan dari hobi mulai hobi ya. Iya. Dulu hobinya kan katanya sering mungkin-mungkin nih. Iya. Aku dengar dari istri Bapak. Perahu ya? Perahu. Pinisi ya? Iya. Senang banget ya. Iya. Ini emang dari kecil sering ngulik Pak atau gimana Pak? Kelihatannya iya ya. Cuman kan zaman dulu dunia seni itu cenderung tidak diminati. Kayak gitu. Jadi kan kalau dicek apa di psikotesnya cocok bergerak di bidang seni. Cuman kita nggak tahu seninya apa. Kalau seni musik saya nggak bisa pakai musik gitu. Seni nyanyi saya nggak bisa nyanyi. Ternyata memang takdirnya Diukir ya? seni ya gitu. Baik. Kriya seperti itu. Dari awal katanya dulu sempat di pekerjaan sebelumnya dulu Bapak apa? Sebelum diukir? Sebelum diukir saya 13 tahun di dunia perbankan. Dunia perbankan. Ya. Gitu. Seperti Saya dengar itu. dari Ibu katanya Bapak sambil ngukir gitu suka dikasih ke bosnya, ke ini. Iya. Banyak yang menarik. Iya, itu dia. Dan gak nyangka dari situ ya Pak ya? Nah, itu gak nyangka dari situ. Biasa ya. Bagus nih gitu ya. Bikin usaha gitu ya. Oke. Kita pengen tahu nih teman-teman yang melihat obrolan kita ini dari mulai plakat awal gitu ya sampai yang ada di depan kita nih Pak. Iya. Itu gimana sih biar bisa konsisten Pak? Konsistennya pertama yang kita apa sih sebelum kita jual produk ini yang saya lakukan adalah jual diri dalam tanda kutip. Oke. Artinya apapun yang kita jual tapi kalau kita tidak bisa menjual diri kita nonsen, tidak terpakai. Tapi apapun produk yang kita jual, kita bisa menjual diri kita. Seperti apa menjual diri kita? Yaitu konsisten dengan kejujuran, kepercayaan. Bagaimana kita bisa menjual kalau kita tidak bisa dipercaya sama orang lain? Bagaimana kita bisa menjual kalau kita tidak jujur? Itu yang pertama kali yang harus produk yang kita jual. Diri kita sendiri. Setelah kita bisa berdamai dengan diri kita seperti itu, insya Allah kita bisa menjual produk ini kayak gitu. Dan orang pun sebenarnya tidak tahu di mana usaha saya, siapa namanya Samsuri, tidak tahu. Tapi mereka yang berada di luar pulau, semacam ada semester dia kirim uang puluhan juta, ratusan juta, jutaan, kirim ke saya. Ada apa? Jadi udah ada trust di sini ya. Trust dulu harus kita ciptakan. Baru kita bisa menjual. Seperti itu, Mbak Eli. Dari hal yang mudah dulu, plakat, sampai ini, Pak bisa dijelasin Pak ini kita ada miniatur apa aja, teman-teman? Saya jelasin itu miniatur souvenir untuk Gubernur Provinsi Jawa Barat. Miniatur gedung sate. Ya, insya Allah ini souvenir Gubernur Jawa Barat itu tiap tahun, baik plakatnya, pialanya, miniaturnya, produksinya di kita, Mbak Eli. Gitu. Next, ada lagi seperti ini? Ya, itu piala Gubernur Jawa Barat. Itu rutin tiap tahunnya pesan ke kita. Masya Allah. Iya. Baik. Terus juga satu lagi deh, kita ambil contoh yang di depan ini. Iya. Iya. Nah, ini yang tinggi. Boleh. Yang ini ya. Itu piala yang akan datang, piala MTQ seluruh Jawa Barat, itu semuanya produksi di kita. Wow, itu. Nah, ini jadi pertanyaan adalah, Pak gimana bisa nyampe ke instansi-instansi yang tinggi nih? Teman-teman kita juga kan baru ngebangun banget dunia rajin plakat kayak gini. Nah, tipsnya dong Pak, kayak gimana tuh Pak? Bagaimana ini kok bisa sampai instansi bukan Jawa Barat aja, seluruh Indonesia? Pertama adalah marketing saya bilang tadi, diri kita sendiri. Insya Allah kalau karya kita bagus, itu akan jadi multi level marketing bagi orang lain, dari mulut ke mulut. Mulut lewat mulut, oh ya di Raja Plakat. Dan saya tidak pernah dan berusaha jangan mengecewakan orang lain, itu yang saya jual. Andaikan pernah kejadian di Bali, produksinya bukan salah di kita, tapi di ekspedisi itu rusak, kita buatkan, kita kirim gratis.
di ekspedisi, padahal udah pengamanannya Iya, udah kuat. optimal, Iya, ya? tapi tetap kita buatkan Iya. kembali. Karena kita lebih tanggung jawab moral daripada mengejar keuntungan semata. Iya. Dan lebih cari berkahnya juga sebenarnya. Oke. Bisa mempekerjakan orang banyak, bisa membantu rumah tangga orang lain, kayak gitu, membantu tetangga-tangga. Itu justru yang lebih utama. Yang saya cari itu justru keberkahan, Pak, bukan keuntungan awalnya. Iya, betul. Berkah dulu Iya, ya. karena selama ini hidup saya nyari untung terus, nggak untung-untung justru. Saya nyari untung bagaimana cara beli mobil, beli rumah. Boro-boro beli rumah, motor juga ngeridit. Oke. Tapi ketika kita berpikir bagaimana mencari berkah, bagaimana hidup berguna bagi orang lain, ternyata rezeki itu datang sendiri. Dapatnya dua ya? Dapatnya dua. Iya. Oke. Kuncinya ternyata itu. Gitu Mbak Eli. Oke. Kalau ala Bapak untuk memperluas networkingnya gimana? Iya. Oh, biasanya siapa yang mesan ke sini itulah kan jadi marketing saya. Oke. Contoh Bu Eli, ini mesannya ke saya. Saya harus bisa menjual terbaik bagi buat Bu Eli. Dari segi harga, dari segi pelayanan, dari segi kualitas produknya. Itu satu. Kedua ya kita lewat media sosial, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, website, ya gitu. Nah ini menarik, berarti cara Bapak bersahabat dengan zaman untuk tetap stay cool istilahnya untuk usaha ini, selalu mengikuti perkembangan zaman itu gimana caranya? Iya, Karena betul. kan zaman awal Bapak kan belum ada nih metode yang sekarang Iya. ya, belum ada tok-tok dan sebagainya ya gitu. Nah gimana sih cara seorang Syamsuri ini biar terus eksistensinya ada? Iya, artinya kita tidak melupakan teknologi zaman sekarang. Tetapi kita berusaha untuk bersinergi, bekerja sama dengan teknologi. Ini penting. Untuk zaman sekarang siapa yang tidak menggunakan teknologi ya dia akan ketinggalan. Nah itu harus aktif semuanya. Dan yang terpenting tadi Pak, jual diri kita sendiri. Betul ya. Orang kalau udah trust ke kita Ya, dipegang terus ya. betul sekali Mbak Eli. Ya. Oke, ini luar biasa sekali ya teman-teman dari seorang sosok Pak Syamsuri ini. Nah, kembali ke perjalanan usaha ini. Iya. Apa sih hal yang paling tidak bisa dilupakan dari awal perjalanan sampai hari ini? Oke. Kenapa saya bisa bangkit? Ya. Seperti itu. Ya, pertama mungkin ada semacam sejarah cambuk mungkin ya, pegas loncatan yang membuat saya untuk maju. Pernah istri saya mau beli beras. Itu satu, mau beli beras, tidak ada uang. Hanya kurang 500 perak. Dan kami itu memiliki gengsi, Mbak. Kita, kalau nggak terpaksa, kita nggak pernah minjem atau ngutang ke orang lain. Kalau tidak terpaksa sekali. Kayak gitu. Kami berusaha, jadi istri saya cari dari sudut ke sudut untuk nyari kekurangan 500 perak. Nggak ketemu. Untuk beras itu Untuk ya, beras kekurangan, iya. Harganya 10.000, waktu itu cuma ada uang 9.500. Seperti itu. Nah dari itu cerita dari istri, uang habis. Untuk makan besok kita udah nggak ada lagi. Itu dia. Udah habis semuanya. Rumah mau dijual, mobil udah dijual, motor pun digadaikan, udah habis semuanya. Seperti itu. Itu yang menggerakkan yang pertama, latar belakang. Kedua tadi, ada sesuatu yang di luar logikanya Syamsuri tadi ya. Untuk bangkit ya, kita dizolimi orang lain, disakitin, dipitnah kita, Mbak. Saya tidak pernah mengadu ke manusia, tapi saya mengadu ke Allah. Dari situlah titik baliknya. Ternyata Allah tidak diam. Tidak diam. Lakukan sesuatu itu dengan tulus dan mulus. Insya Allah rezeki juga mulus.
Itu Mbak Eli. Tulus dan mulus ya, insya Allah semuanya jadi lancar ya. Jadi luar biasa. Karena kadang kita harus ngerasain jatuh dulu ya. Iya, betul sekali. Bangunnya semakin kuat. Jadi Iya. bangun kuat, lebih kuat lagi. Iya. Luar biasa. Jangan kemana-mana, masih ada cerita menarik dari seorang Samsuri Raja Plakat Bandung. Iya, Pak. Oke, kita pengen tahu nih dari seorang leader menjadi miliarder ya, produknya yang terlihat look so premium ini apa aja sih Pak Samsuri? Oke, kita membuat sekarang tuh souvenir khusus yang premium. Artinya yang jarang untuk sekelas pengrajin bikin. Kita bikin piala, plakat, miniatur, medali. Untuk pialanya kita pernah bikin tingkat dunia yaitu Thomas Cup, Wow, Masya Allah. Uber Cup untuk bulu tangkis, All England untuk bulu tangkis, seperti itu. Piala Asia Ya. itu produksi kita juga, Mbak. Seperti itu. Kalau untuk Indonesianya, Piala Presiden itu produksi dari Raja Plakat Bandung, khususnya untuk kejuaraan bulu tangkis. Seperti itu. Ya kalau untuk dinas seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia, insya Allah mereka kalau udah tahu produksinya Raja Plakat, ya mereka akan kembali lagi biasa seperti itu. Karena kita membuat bukan produksi massal ya, tapi kita produksi custom. Custom itu membuat menyesuaikan dengan permintaan. Seperti itu, baik gaya, model, bahan baku, termasuk anggarannya. Begitu Mbak. Jadi kita uniknya di situ. Seperti itu. Pokoknya anggaran di luar Nurul bisa sama Raja Plakat. Bisa, hubungi aja Raja Plakat Bandung ya teman-teman ya. Oke. Kalau itu luar biasa ya tadi apa Mas Oing dan lain sebagainya gitu ya. Ini tantangan terbesar dalam usaha ini apa sih Pak? Tantangan terbesar. Tantangan terbesarnya apa mental ya, mental untuk mencari SDM yang cocok di kita itu susah-susah gampang. Banyak orang yang ingin kerja tapi dia tidak memiliki mental yang mumpuni sebagai pekerja. Seperti itu. Atau sebaliknya, mereka ahli dalam membuat piala, tapi tidak ahli dalam membawa diri. Adab, akhlak, itu penting sekali. Tetap ya, attitude itu nomor satu tantangannya. Terus juga, kalau tantangan yang lain di situasi saat ini kan, dengan anggaran pemerintah yang dipangkas juga akan mempengaruhi kita juga Mbak Eli. Efisiensi. Iya. Seperti itu. Apa kayak dengan kata efisiensi? Iya, efisiensi, ya? Penghematan segala macamnya gitu. Oke, baik ya. Luar biasa ya produk-produknya. Bagaimana sih seorang Samsuri ini memperlakukan SDM yang ada hingga sukses sampai sekarang? Iya. Saya memperlakukan karyawan itu seperti saya memperlakukan anak sendiri, Mbak. Saya kasih minum, kasih makan, tempat tinggal, fasilitas wifi. Jadi itu juga. Ya kalau mereka salah ya pasti saya marahi. Sama halnya saya dengan anak saya. Tidak ada rasa untuk benci dan sayang, tidak. Kita lebih kebijakan gimana mereka berkembang lebih baik. Itu Mbak Eli. Jadi tidak ada unsur apapun ya. Karena kita ingin sesuai dengan filosofi saya, hidup saya ingin jadi berkah bagi orang lain. Jadi berkah bagi karyawan saya juga. Kayak gitu. Hal-hal yang saya nggak sukai, alhamdulillah mereka nurutin. Jangan ada pegawai saya, maaf, judol. Jangan ada pinjol, itu tidak boleh saya. Kalau ketahuan saya lebih baik kalian pinjam uang saya deh.
Tidak ada bunga, tidak ada beban untuk apa, kalian siap bayar daripada mereka pinjam online, judi online itu lebih berbahaya, lebih membunuh. Seperti itu. Alhamdulillah. Yang penting mereka bagi saya bisa kerja sama tim. Mbak Eli, kalau orang bisa kerja sama tim, insya Allah, walaupun sebodoh-bodohnya dia, pasti bisa diajarkan. Ya. Seperti itu, Mbak Eli. Teamworknya harus kuat. Iya, betul juga. Luar biasa ya. Jadi kayak ke bapak nanti ya kalau karyawan. Saya lihat pada muda-muda ini. Iya. Namanya apa Pak? Ada Bapak Samsuri. Iya. Oke, kayak menarik sekali ya. Kalau pernah nggak dapet klien yang, aduh, menguras emosi banget Pak? Pernah nggak? Apa tuh? Menguras banget. Ada apa tuh? Dapat klien yang sangat-sangat menguras emosi banget gitu ya? Udah makanan sehari-hari Mbak Eli. Kamu gitu. Karena kita membuat karya yang unik. Ya. Ketika membuat karya yang unik, orangnya unik-unik lagi Mbak. Saya bilang kalau kalian cari harga yang biasa di toko online dengan harga yang murah, silakan situ. Tapi kalau kalian ingin membuat yang unik yang tidak ada di pasaran, silakan hubungin. Wah, luar biasa. Cuman itu justru jadi tantangan kita yang orang lain tidak memiliki tantangan ini. Seperti itu. Jadi dunia perudetan itu udah terlewati ya. Iya betul. Biasa ya. Gitu ya. Rudet biasa karena kan maksudnya ini premium ya. Iya. Sekali dua kali pengen diedit pengen ini ya diterima. Iya, itu sekali. Oke. Cari yang unik-unik pokoknya di Raja Plakat ya. Iya. Ya. Oke, baik ya. Itu paling berkesan yang paling lucu apa Pak? Ada nggak pemesanan atau yang lain? Tadi kan yang paling menguras emosi. Iya. Yang paling lucu ya ada juga, banyak juga. Uangnya udah masuk tapi nggak ada kabar. Oh gitu. Banyak. Gitu ya. Banyak itu. Uangnya masuk ke saya tiba-tiba masuk rekening puluhan juta, ratusan juta, tapi orang ini tidak ada kabar. Kayak gitu. Jadi ya kalau kita nganggap ya pola pikirnya maaf ya, negatif kayak gitu. Ini kan sedekah rezeki ini kan. Justru tapi di situlah timbul ketakutan kita. Saya bilang ini kalau sebulan lagi nggak ini saya sumbangan ke masjid. Nah lucunya juga itu. Tapi akhirnya orangnya menghubungi nggak Pak? Ya menghubungin sebulan 2 bulan. Orangnya lupa ternyata. Kayaknya bukan ke bapak aja, kayaknya lupa ya. Iya, kalau orang lupa utang sih wajar, sering ya. Ini lupa dia transfer kemana. Masya Allah gitu ya. Gitu. Oke, baik ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Pokoknya ini semakin menarik, benar-benar luar biasa ya dari sosok Samsuri Raja Plakat ini. Jadi tetap di podcast Suara UMKM. Raja Plakat Bandung, dari Bandung ke Indonesia ke dunia. Wah, ini pasti kita pengen tahu dong tips and tricksnya nih Pak untuk usaha yang seperti ini, untuk teman-teman yang sudah di usia kolonial ya, tapi mungkin pengen maju kayak Bapak, dan untuk teman-teman nih, teman-teman milenial yang pengen betul baru merangkak di usia ini. Iya, siap. Mbak Eli, kalau untuk kolonial dulu nih ya. Untuk kolonial, bapak-bapak, ibu-ibu, seperti itu. Pesan saya jangan pernah menyerah. Jika waktu hidupmu hanya 5 menit ke depan, maka 4 menit yang akan datang, Anda harus survive. Lakukan yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Karena kisah orang sukses bukan tanpa kegagalan, tetapi memiliki banyak kegagalan, tetapi mereka tidak pernah menyerah satu langkah pun. Kalau untuk apa milenial nih, ya siap. Wah keren nih bapak nih, kayak gimana sih mulainya ya, harus belajar mana? Terus buat teman-teman yang mau order tuh gimana? Iya siap. Untuk milenial. Pesan saya buat teman-teman milenial, belajar terus,
Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu awal dari proses kesuksesan. Seperti itu. Jangan menutupi diri dalam hal apapun. Karena kita tidak tahu rezeki itu datang dari arah mana. Ya, bisa jadi apa yang kita benci itu menjadi rezeki kita. Atau sebaliknya, yang kita sukai ternyata bukan rezeki kita. Jodoh aja udah yang ngatur, apalagi bisnis. Terus apa untuk memesan? Ya, Oke. gimana terus ada diskon kah gimana Pak? Oke. Khususnya dari luar Bandung ya Pak? Oke. Di kita itu kebetulan produksi ya, kita bukan ke perdagangan, lebih ke produksi. Jadi harga itu memang kami tidak menyediakan daftar harga. Karena kami orang produksi. Ya. Seperti itu. Jadi mereka tentukan budget yang mereka inginkan, baru kita produksi. Seperti itu. Jadi kayak apa ya? Kayak bikin bakso mang 5.000-an gitu. Jadi kita bisa, walaupun semangkok bakso itu 25.000 misalnya kan. Tapi mereka minta 5.000, kita bisa buatkan dengan 5.000. Seperti itu. Prosesnya mereka pesan lewat WhatsApp, nomor telepon. Kebetulan sudah tertera di IG kita. Mungkin ya ada website, ada IG, Instagram, ada TikTok, ada Facebook, semuanya ada. Kita media sosial itu lengkap semuanya. Jadi mereka tidak kesusahan mencari kita. Atau di Google Map bisa cari Raja Plakat Bandung. Kembali lagi pelayanan nomor 1. Ya. Jadi keunikan Anda sesuai dengan budget nih. Iya ya, budget berapa aja tapi unik bisa. Raja Plakat aja ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Kang Suri ini. Pokoknya bisa disesuaikan. Iya, Mbak. Yang penting, tapi keunikan nomor 1 dan pelayanan nomor 1. Iya, betul sekali. Luar biasa sekali ya. Satu kita contoh buat teman-teman milenial yang baru merangkak di usaha ini ya. Boleh. Nanti tanya-tanya DM juga boleh ya. Boleh dong. Kita terbuka. Ya. Sesuai konsep awal. Saya ingin hidup saya berkah bagi orang lain. Justru mereka kalau ingin maju, saya kasih calon. Mereka siap nggak? Calon ini. Kadang rata-rata banyak nggak siap, Mbak. Banyak orang sukses, apa calonnya, Mbak? Saya bilang kan. Kamu siap nggak mengasihi orang yang membenci kamu? Wah, itu udah susah. Nah, itu dia. Susah. Sukses itu tidak gampang. Tapi jauh lebih sulit lagi apabila tidak sukses. Ya, betul. Pilih mana? Ya. Sukses itu tidak gampang, sulit. Tapi lebih sulit lagi jika hidup kita tidak sukses. Hadapi yang membenci itu susah banget. Nah, ini dia. Dari kejauhan aja kalau dia udah males banget gitu ya. Apalagi ini kalau mau ngasih yang bermanfaat ya nanti ya. Iya, itu dia. Karena sesuai pengalaman Bapak juga ya yang kalau kita teman-teman nyimak dari awal yang dari diusir, ini difitnah, justru katakanlah Bapak tuh balas dendamnya gitu ya dalam tanda kutip dengan ngasih kebaikan. Kebaikan. Dan itu lebih menenangkan hati ya. Menenangkan hati. Menenangkan hati, udah go internasional, luar biasa, luar biasa. Atau kita contoh. Amin. Aduh ya, ini kalau ngobrol tuh nggak cukup sejam 2 jam sama beliau gitu ya, karena penuh pengalaman, luar biasa juga ilmunya ya. Tapi kita harus segera mengakhiri nih kan. Iya. Ya. Nanti kita ketemu lagi ya Kang ya. Ya, amin. Oke, terakhir closing statement deh buat teman-teman semua yang menyaksikan, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Eli yang udah berkunjung ke workshop yang sederhana ini ke kita, yang semoga apapun hasil pertemuan ini menjadi inspirasi buat pemuda, buat bapak-bapak, ibu-ibu dalam menjalani kehidupan ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah membenci orang yang membencimu. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ujian itu adalah peluang buat kita. Kita nggak tahu. Iya, betul. Kadang-kadang apa yang kita
tidak sukai, tetapi ternyata menjadi ladang rezeki dan ladang amal buat kita. Seperti itu. Sama buat kalian semuanya. Lakukan kebaikan demi kebaikan dan jangan pernah membenci. Ingat, rezeki itu datangnya dari Allah, dari atas, bukan dari kita. Tugas kita adalah menjalankan ikhtiar, tapi yang menentukan itu yang di atas. Karena pengalaman bagi saya, Mbak, saya nggak suka ini kayak gitu kan. Saya suka ya kerjanya di BUMN kayak gitu kan. Kayak gitu. Ternyata rezekinya jauh lebih besar di sini daripada BUMN. Walaupun kestabilan sudah terukur ya. Sudah terukur ya. Seperti itu. Ternyata naiknya melesat. Nah, itu Oke. pesan saya gitu. Jangan pernah gengsi buat milenial. Gengsi itu akan membunuh masa depanmu. Ya, lakukan apa yang hobimu. Boleh jadi itulah akan menentukan rezeki masa tuamu. Sampai jumpa. Oke, jadi semoga hobi apapun kalian bisa jadi hobi yang dibayar. Amin. Ya, jadi bukan hanya sarang hiu aja, tapi sarang cuan. Ya. Oke, terima kasih buat kamu semua yang sudah nonton. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, hatur nuhun pisan, jazakallah khair. Kita nanti akan ketemu lagi teman-teman semuanya. Maju terus pelaku usaha mikro kecil menengah Indonesia. Saya Amin. Heidi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.